Banyak foto-foto baru yang mengungkap formasi di landscape Antartika. Struktur piramida misterius muncul dari es yang sekarang mencair. Telah dilakukan penelitian secara ekstensif pada piramida di seluruh dunia. Dalam hal struktur, mereka memberikan teori bahwa piramida adalah pembangkit listrik. Penempatan piramida di seluruh dunia akan menghasilkan muatan gelombang. Pesawat makhluk luar angkasa di zaman dulu punya teknologi yang sangat canggih. Mereka bisa menggunakan energi wireless ini untuk menjelajahi planet bumi. Beberapa tahun terakhir, para arkeolog menemukan piramida di seluruh dunia yang telah hilang selama berabad-abad. Disalahartikan sebagai bentukan alam, seperti di dataran Peru Utara, atau terkubur di bawah tanah dan puing-puing seperti di Gunung Padang, Indonesia. Bagian kerak bumi mengalami perubahan yang keras dan tiba-tiba selama sejarah geologi bumi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Seluas lebih dari 8 juta kilometer persegi, bagian paling selatan bumi ada benua terdingin dan paling terisolasi di dunia, yaitu Antartika. Karena iklimnya yang tidak bersahabat, termasuk suhu harian rata-rata -9 derajat Celcius dan kecepatan angin lebih dari 300 km per jam. Sebagian besar Antartika tidak tersentuh oleh manusia. Menurut catatan sejarah, bahkan manusia modern tidak menginjakkan kaki di benua Antartika sampai tahun 1853. Saat ini sekitar 1.000 sampai 5.000 orang tinggal di stasiun penelitian yang tersebar di seluruh benua Antartika. Menantang kondisi ekstrim dengan harapan bisa belajar lebih banyak tentang pemandangan misterius ini. Antartika 98%-nya itu tertutup oleh es, dan ada beberapa area yang menonjol seperti pegunungan. Selain itu, Antartika adalah benua yang paling sedikit dijelajahi. Mungkin benua Antartika adalah lokasi terakhir yang gak pernah dijelajahin sepenuhnya, dan kita cuman mengetahui sedikit apa yang ada di Antartika. Bahkan kutub utara yang isinya cuman es udah dieksplorasi lebih dalam daripada Antartika. Karena itu gak heran kalau misalkan di Antartika ada beberapa hal misterius terjadi. Nyatanya di Antartika itu ada beberapa lokasi yang esnya sedalam 3 km. Bayangin aja ada apa itu di dalam es Antartika. Banyak ahli geologi percaya Antartika telah membeku sepenuhnya dan tidak berpenghuni selama lebih dari 12 juta tahun. Tapi tahun 2012 banyak foto-foto baru yang mengungkap formasi di landscape Antartika. Struktur piramida misterius muncul dari es yang sekarang mencair. Baru-baru ini ada sejumlah laporan piramida yang ditemukan di Antartika. Ada berbagai macam foto yang terlihat seperti piramida 4 sisi yang sempurna. Bentuknya sangat mirip dengan piramida yang ada di Giza, Mesir. Di Google Earth ada struktur yang berbentuk persegi yang sangat besar. Kelihatannya ini seperti bangunan, atau lebih tepatnya kayak piramida. Tapi yang udah pasti, struktur ini besar banget. Strukturnya sempurna dengan koordinat kompas, seperti utara, selatan, barat, dan timur. Ini ngebuat yakin bahwa struktur tersebut seperti ada yang ngebuat. Karena struktur acak atau buatan alami seperti gunung tidak sejajar dengan kompas. Struktur ini dari sudut ke sudut kurang lebih 2 km.
yang akhirnya ngebuat struktur ini ukurannya 2 kali lipat daripada struktur piramida manapun yang pernah ditemukan di bumi. Meskipun kayaknya agak aneh ya kalau ada piramida di Antartika, tapi beberapa tahun terakhir para arkeolog menemukan piramida di seluruh dunia yang telah hilang selama berabad-abad, disalahartikan sebagai bentukan alam seperti di dataran Peru Utara, atau terkubur di bawah tanah dan puing-puing seperti di Gunung Padang, Indonesia. Kita menemukan bukti struktur piramida di seluruh dunia. Sekarang kita harus mulai melihat kemungkinan lainnya, bahwa ada peradaban di Antartika. Apakah itu peradaban yang hilang? Mungkin aja monumen paling awal di peradaban manusia awalnya berasal dari Antartika. Uniknya, semua piramida yang pernah ketemu di bumi kelihatan seperti dirancang untuk terlihat mirip. Jadi kelihatan semuanya itu mirip. Telah dilakukan penelitian secara ekstensif pada piramida di seluruh dunia. Dalam hal struktur, mereka memberikan teori bahwa piramida adalah pembangkit listrik. Penempatan piramida di seluruh dunia akan menghasilkan muatan gelombang. Kata gampangnya, ini mirip seperti energi, tapi wireless. Kalau misalkan kalian ngecas handphone, kan pakai kabel, dicolok. Nah, ini gak perlu dicolok kabelnya, tapi bisa langsung ngecas pakai energi wireless. Ada seorang penulis bernama David Childress. Dia mengatakan bahwa ada sebuah teori pesawat makhluk luar angkasa di zaman dulu punya teknologi yang sangat canggih. Mereka bisa menggunakan energi wireless ini untuk menjelajahi planet bumi. Dan masuk akal, jika ada jaringan listrik seperti piramida di seluruh dunia, berarti Antartika juga punya piramida. Mungkinkah formasi yang berbentuk piramida di Antartika memberikan bukti bahwa ada kunjungan makhluk luar angkasa ke planet kita di masa lalu? Kalau itu adalah buatan manusia, gimana mungkin manusia ngebuat bangunan di tempat yang telah terkubur di bawah es selama lebih dari 12 juta tahun? Ada ilmuwan yang mengatakan Antartika kemungkinan bukan area dingin dan beku di zaman dulu. Buktinya dapat ditemukan dengan memeriksa peta berusia 500 tahun yang menggambarkan benua Antartika tanpa es. Siberia tahun 2013 ditemukan badan mamut yang udah membeku. Darah dan jaringan ototnya masih bagus. Di perut mamut tersebut ada beberapa makanan dan tumbuh-tumbuhan yang cuman tumbuh di iklim yang jauh lebih hangat. Penemuan mamut tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mamut tersebut? Seberapa cepat iklim dapat berubah? Dan apakah ada suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba di zaman dulu? Pada tahun 1958, Charles Hapgood, seorang ilmuwan lulusan Harvard, menerbitkan buku Kerak Bumi yang Bergeser. Dia yakin bahwa wilayah Antartika sebelumnya mempunyai iklim sedang. Bagian kerak bumi mengalami perubahan yang keras dan tiba-tiba selama sejarah geologi bumi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Akhirnya membuat Antartika secara tiba-tiba terdorong ke iklim yang keras dan membekukan area tersebut. Perpindahan kerak bumi ini bisa terjadi dengan sangat cepat dan membekukan dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun teori Hapgood tidak diterima secara luas, fisikawan terkenal Albert Einstein tertarik oleh teori tersebut dan dia menulis kata pengantar untuk buku Hapgood. Hapgood juga menemukan dukungan tambahan untuk teorinya ketika dia menemukan peta yang tidak biasa
diterbitkan pada tahun 1531. Peta dikreditkan kepada matematikawan dan kartografer Oronteus Finaeus. Di peta tersebut terlihat benua tanpa es yang sangat mirip dengan peta Antartika saat ini. Para peneliti bingung tentang gimana caranya peta Oronteus Finaeus bisa mencakup benua yang baru ditemukan lebih dari 300 tahun kemudian. Dan bahkan lebih bingung lagi karena digambarkan Antartika yang tidak ada es. Hebatnya, peta Finaeus tidak hanya menunjukkan hal itu. Peta menunjukkan barisan pegunungan yang memiliki sungai. Bagaimana bisa? Ini es. Ada gambar dari NASA mengenai benua Antartika dengan menggunakan radar, sehingga bisa kelihatan pegunungan. Kalian bisa lihat ada pegunungan di situ. Dan di peta Oronteus Finaeus juga ada gambar pegunungan yang sama di sana. Apakah Finaeus memiliki akses ke peta lama sejak ribuan tahun yang lalu? Fakta bahwa untuk menghasilkan peta dengan area yang kita lihat itu harus di ketinggian 80 km. Jadi ini gimana mungkin? Dan jika kita menambahkan hal-hal seperti piramida di Antartika, ini benar-benar menunjukkan bahwa ada semacam peradaban kuno di Antartika. Dan itu terjadi lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Kemudian kita bertanya, ini peradaban macam apa? Mungkinkah Antartika telah dihuni oleh makhluk dari luar angkasa di zaman dulu? Jika iya, apa yang terjadi kepada mereka?